Hari ini gue kedatangan tamu spesial dan obrolan kami ditunggu-tunggu banget oleh kalian para tetangga kita. Ini dia Tamara Geraldine. Dari proses perjalanan hidupnya yang ia lewati dengan kemarahan dan hati yang keras kepada sang ayah, Tamara kecil menjadi anak yang rebel. Hingga pada akhirnya, ia harus berdamai ketika ia divonis 2 kali oleh dokter bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi dari kepahitan hidupnya lah, seorang Tamara diproses oleh Tuhan sampai ia mempunyai hubungan yang sangat intim oleh Tuhan hingga sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hello semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, selamat datang di Daniel Tetangga Kamu. Dan aduh ini gue excited banget karena gue lagi pakai produk barunya dari Daniel Mananta Network Official Merchandise. Yo, feel good, feel God. Jadi ini adalah merchandise official kita. Kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, jangan lupa untuk beli kaos ini ya, atau kaos-kaos yang lain. Dan kalau misalnya pengen lihat produk lengkapnya, langsung aja ke Tokopedia dan di situ search DMN Official Merch atau bisa langsung cek di QR code yang ada di sini. But ini adalah sebuah obrolan yang mungkin ditunggu sama kalian semua karena di komentar banyak banget yang request untuk mendatangkan tetangga gue yang satu ini. Langsung aja Tamara Geraldine. Hai, Ibu Pendeta. Waduh, amin. Jadi tadi pas gue lagi doa, gue bener-bener kayak biasanya yes di kepala gue itu selalu ada struktur. Kita ngomongin soal origin story, kita ngomongin soal perjuangan dan lain-lain. Tapi hari ini kayaknya gue disuruhnya untuk udah ngobrol sama Tamara as if ini benar-benar pertama kali lu ngobrol sama Tamara. Karena emang kita baru pertama kali ya ngobrol gitu ya. Dan ini aneh banget karena lu biasanya munculnya seringnya di stasiun TV mana ya? Kan stasiun TV yang sama sih sebenarnya sama Daniel RCTI juga kan, cuman industrinya beda gitu ya. Lu di bola, gue di musik gitu. Iya, lebih banyak dia yang olahraga, Daniel sendiri di musik. Saya masih ingat ya waktu itu pertama dan terakhir tuh ketemu, maksudnya kita ada di satu panggung. Saya tuh cuma jadi kayak pengerahan massa dari salah satu juri idol. Kan memang kita kan satu geng sama Rosa kalau nggak salah tuh lagi ada apalah gitu. Jadi kita didatangkan di situ sebagai teman-temannya Ocha. Terus udah gitu Daniel sebagai hostnya tuh yang ngedirect. Nanti ibu-ibu teriaknya on my count, oke gitu. 1, 2, 3 udah selesai. Terus pulang, udah selesai. Itu aja, itu pertama kali dan terakhir berada di panggung sama Daniel. Ya ampun, gila. itu gue aja udah lupa. Iya makanya saya juga kemarin gitu. Iya kenapa ya sama Daniel, the only one yang aku kayaknya gak pernah collab sama Daniel. Dan kita juga gak pernah nge-MC bareng. Gue nge-MC kalau nikahan dan lain-lain itu banyak banget sama banyak banget orang. Tapi benar-benar kayak dunia kita benar-benar gak pernah ketemu aja gitu ya. Mungkin juga masalah tinggi badan juga kali ya. Kalau misalnya kita nge-MC bareng ya, kamu tinggi banget gitu. Terus aku kan semeter tak sampai. But anyway, I'm glad that we finally be able to meet today. Tapi emang bener sih, kayak ini pertama kali banget gue ngobrol sama seorang Tamara Geraldine dan kayak my heart is so joyful. It feels like we're on the same team. Kita mempunyai frekuensi yang sama, tapi kita gak pernah ketemu. Tapi our spirit itu we know we have the same boss. Ya. Aku selalu punya istilah ini ada kesaksian roh nih. Jadinya kita langsung di situ ya. Aku juga ngerasain hal yang sama. Right. Iya, that's so good. Dan makanya gue sendiri juga gak tau gue pengen ngomongin apa sama lu, tapi kita langsung we let the Holy Spirit lead this conversation gitu. Iya sih. So dari lu sendiri sekarang paling pertama deh,
lu sekarang lagi pakai baju seragam. Iya. Ini seragam apa? Iya memang kan lagi on duty ya. Setiap hari itu waktu pelayanan yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya itu kan, saya kalau sama suami itu selalu bilang worship itu, penyembahan itu ada dua kan ya. Ada worship besar, worship kecil. Worship kecil itu waktu kita tuh setiap minggu, waktu kita lagi ibadah. Tapi worship besar itu kan ketika kita keluar, sosialisasi, bermasyarakat. Itu ibadah kita yang sejati. Wow. Jadi saya terbiasa tuh kalau misalnya lagi di luar ibadah, kita juga pakai seragam di mana kita bisa dijangkau banyak orang. On duty gitu, ini yayasan. Yayasan yang berdiri tahun 2016 waktu itu. Jadi 2016 ini saya terpaksa ya, dipaksa Tuhan bikin yayasan itu untuk melindungi panggilan pelayanan aku. Oke. Dulu kan sendirian gitu ya, tanpa disadari. Mungkin ada yang udah dengar juga ya tentang kesaksian hidup saya yang survive dari 2 kali vonis kematian kan. Ya. Nah, jadi karena vonis kematian yang kedua yang tinggal 8 bulan, waktu itu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kasih saya pekerjaan deh gitu ya. I'm on my way to your house gitu. Boleh nggak perjalanannya menyenangkan gitu kan ya. Terus akhirnya saya dideketin dengan banyak orang asing gitu ya. Beberapa orang asing yang akhirnya tanpa saya sadar tuh saya buka tumpangan. Artinya apa sih buka tumpangan? Orang itu tinggal bareng, orang itu tinggal asing itu? Iya, maksudnya orang bule dari luar Indonesia. Bukan orang yang saya nggak kenal. Oke. Orang Indonesia berarti ya? Orang Indonesia. Caranya tuh aneh-aneh deh. Jadi saya pernah tinggal sama beberapa pemuda di rumah. Oke. Sampai bertahun-tahun itu ada yang LGBT, ada yang bipolar, ada yang mental sickness yang gitu-gitu. Tapi semua pulih, minta baptis, ganti lagi gitu. Nanti dideketin Tuhan sama yang HIV. Sembuh, minta baptis, ganti lagi Tuhan kasih gitu. Nah lama-lama kan saya mulai ini ya, saya sendiri cuma sama anak perempuan aku kan ya di situ. Kan jadi mulai ada serangan ya. Jadi Tuhan bilang bikin yayasan untuk melindungi panggilan pelayanan saya gitu. Bahwa yang saya lakukan di rumah itu ya bagian dari pekerjaan yayasan. Nah sekarang silih berganti. Jadi Tuhan kasih penandanya itu gitu. Setiap yang tinggal di rumah nanti mereka tiba-tiba pulih, terus mereka minta baptis, mereka tinggalkan, leave the spot, terus ganti, Tuhan akan kirim orang lain. Jadi kalau yang sekarang, kalau ada yang lihat di Instagram saya ada bayi, nah itu bayi juga yang sekarang ibunya juga dari tumpangan di rumah, karena bayi itu tadinya mau diaborsi 7 bulan yang lalu. Terus itu namanya Biel Eshetchail. Baru ngomongin Yesha Child. Iya, tadi Daniel juga sharing soal itu. Biel. Jadi Biel tuh dari baby L, bayi Allah, bayi kepunyaan Allah. Perempuan tangguh, wanita tangguh yang tertulis dalam firman Amsal 31. di kitab Amsal. Itu artinya dia, jadi arti namanya dia. Itu adalah bayi kedua yang Tuhan kirim ke rumah yang lolos dari aborsi. Sebelum Biel udah ada. Satu keluarga juga. Ini lucu ya, kita tapingnya di sini. Jadi sebelum Biel tuh ada satu keluarga juga yang tadinya mau bunuh diri tuh di sini Pantai Mutiara sini. Mereka dapat suara suruh cari saya. Terus akhirnya anak itu selamat. Orang tuanya dimuridkan ya. Jadi dibimbing sampai akhirnya baptis. Ketika udah sepakat anaknya diambil lagi setelah 1 tahun 9 bulan. Jadi broken heart sih ya, tapi ya itu memang panggilan pelayanan saya kan bukan untuk ngambil anaknya ya, tapi untuk memenangkan orang tuanya. Wow. Demikian pula dengan ibunya Biel ini. 2 hari sebelum Biel lahir, ibunya udah terima Yesus. Wow. Tapi yang ini korban perkosaan, jadi saya sama suami lagi mikir bagaimana cara memuridkannya gitu. Ya kita berdoa ada penyelesaian, tapi komitmen yayasan ini seperti itu. Anak yang kita pegang itu nggak boleh diadopsi oleh siapapun. Kalau orang tuanya berhasil dibuat sepakat, mereka boleh ambil, surat-suratnya diberesin. Tapi kalau misalnya orang tuanya nggak berhasil dalam pemuritan, anak akan tetap sama saya sampai besar. Jadi ibunya mau datang, bapaknya mau datang, mereka selalu berimbang gitu. Karena anak saya yang kedua itu kan juga lolos dari trafficking.
Yang biarnya apa? Yang My Daughter Now, kan saya sekarang akhirnya punya 3 anak nih. Dari istri pertama Paul yang meninggal. Terus yang kedua dia your own. Iya, tapi dia sendiri kan waktu itu lagi syuting, saya lagi syuting, dia datang nih dikasih orang pakai keranjang. Itu anak yang kedua. Yang ketiga tuh dari istri keduanya Paul ya, suami saya itu meninggal waktu Faithful, anak yang ketiga ini umur 7 tahun. Jadi saya punya 3 anak dari 3 ibu yang nggak bisa hadir, nggak ada darah daging, cuma darah Kristus. Wow. Jadi saya selalu bilang kayak Tuhan memang tutup rahim saya ya. Seumur hidup saya kan saya perempuan mandul tuh dari dulu. Jadi saya pikir ya itu cara Tuhan memang betul-betul mengasihi saya. Saya diberkati dengan rahim yang tertutup. Dia mau kasih pengajaran kasih agape gitu hari ini. Saya nggak bisa dahuluin yang mana-mana kan. Dan ternyata Tuhan juga titipin bayi-bayi gitu. Yang harus saya urus dengan all out. Tapi saya nggak boleh ada attachment, nggak boleh saya milikin karena memang saya harus menangkan orang tuanya gitu. Wow. Sorry, yang ketiga tadi yang anak kedua atau ketiga yang trafficking? Yang kedua. Kedua, berarti yang anaknya yang diadopsi sama Tamara sama mantan itu, suami. Dari umur 0 dia udah sama saya tuh di dalam keranjang itu. Apa maksudnya trafficking? Jadi dia sebenarnya di penjualan bayi waktu itu, tapi terus akhirnya yang beli kayaknya ngirim ke saya gitu, karena si ibu nggak mau anaknya dijual, ya gitu. Jadi makanya mungkin Tuhan arahin panggilan pelayanan saya ke sana hari ini, gitu. Berat banget by the way. This is a very good start. Nama yayasannya apa? Kota Kembang Api. Jadi di Tuhan titipin, maksudnya kota ini kota, saya tagline kota yang lampunya hanya bisa menyala kalau penduduknya berbuat baik dan mengucap syukur gitu. Kalau nggak lampunya nggak nyala. Gue kayak langsung pengen ngasih merchandise kita deh. Ini kan merchandise kita. Ini biasanya gue kasih pas ending gitu ya. Nah tapi ini intinya isinya sih rumah ini dan ada lilinnya gitu di dalamnya. Kalau misalnya kita juga filosofinya ketika lu nyalain lilinnya, rumah ini akan bercahaya dan ini akan menerangi tetangga-tetangga yang lain gitu. Berimpact ya, jadi terang. Makanya jadi terang, dan kalau misalnya kita lihat dari jauh gitu ya, itu logo kita itu jadi kayak bohlam gitu. Jadi kayak filosofinya sama banget sama Rumah Kembang Api. Yo. Iya, kita di sini jadi gitu kota yang gitu ya. Kota Kembang Api. Kota Kembang Api. Iya. Iya. Ini kalau kita jadi kayak rumah yang ada pelitanya dan itu mengelilingi si tetangga-tetangga yang lain. Iya. Jadi Tamara sendiri, gue gak tahu, mungkin ada beberapa tetangga-tetangga kita juga yang lagi mengalami hal yang sama, which is mandul. Dia sebagai seorang wanita tidak bisa melahirkan, dan malah yang lebih sedihnya adalah penghakiman dari banyak orang yang ngerasa gagal loh sebagai wanita gitu. What would you say to them? I mean, this is something, of course, it's a journey yang lu sendiri juga harus ngelewatin gitu ya. Nah, bagaimana cara lu berdamai? Memang waktu itu kan gini ya, vonis sakit itu karena kan saya sirosis ya, pengerasan hati itu jasmani dan rohani kayaknya. Hati saya tuh keras gitu. Saya marah gitu. Selalu kan kalau dibilang ini siapa yang sumbunya pendek gitu kan ya, perempuan-perempuan ya kan, percayalah Bu, saya nggak ada sumbunya. Saya marah mulu. Bukan pendek. Yeah, I'm not happy with my life. I wasn't happy with my life gitu kan ya. Ya masa. Gara-gara apa? Ya sebagai perempuan saya mandul. Ya kan ya, saya nggak punya harapan lah pokoknya untuk jadi perempuan yang katanya afdol. Perempuan kan kalau afdolnya kan gitu harus hamil, melahirkan, ntar melahirkan ditanya lagi melahirkannya apa normal atau sesar. Kalau sesar tetap belum afdol. Banyak kali pun peraturannya di dunia ini kan. Untuk perempuan. Iya, jadi waktu itu saya tuh itu tuh tinggal di dalam pikiran, makanya kan ya kalau doa Bapa kami lepaskan kami dari yang jahat tuh pikiran kan ya. Saya tuh benar-benar waktu itu live with the thought gitu ya, akhirnya jadi pemarah dan akhirnya saya pengerasan hati. Waktu akhirnya Tuhan tarik ya, waktu Tuhan tarik gitu, terus saya pikir gini, ya udah. Ada satu kata yang dibilang segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya cuma bilang sama Tuhan gini, ya udah ya,
pokoknya I trust you. Gak tahu ini baiknya apa, pokoknya I trust you. Hari ini tuh saya ngerti gitu ya. Saya tuh diberkati betul gitu dengan ditutupnya rahim itu. Yang waktu itu saya nggak lihat. Jadi apapun keadaan kita hari ini tuh, saya selalu bilang sama semua orang bertahan. Gitu. Kesembuhan, pemulihan datangnya diam-diam. Urusanku bertahan dalam Tuhan. Udah. Hari ini saya tuh sebenarnya diberkati. Saya tuh udah dapat rahim baru, hati baru. Saya dikeluarin dari klinik kesuburan ya, di rumah sakit. Padahal seumur hidup saya tuh jadi pasien di sana. Kenapa? Karena saya sekarang tuh dianugerahi rahim reproduksi anak umur 29 tahun coba. Tapi kalau misalnya ditanya hari ini pengen hamil nggak? Enggak. Jadi kita sebenarnya manusia apapun kondisi kita hari ini tuh kita nggak pernah tahu. Itu yang dibilang jangan bersandar pada hikmatmu, karena kita tuh sebenarnya nggak tahu apa yang kita mau. Dulu saya pikir saya pengen banget hamil. Hari ini kalau saya selalu berdoa, Tuhan kalau boleh ya saya jangan hamil lagi. 6 tahun yang lalu saya semuanya itu udah pulih gitu. Tapi saya tahu segala sesuatunya itu sebenarnya bukan buat pembuktian lagi punya anak gitu. Ini urusannya untuk pengabaran Injil. Jadi ya udah, saya mau bilang sama semua yang ada di sini, apalagi yang lagi nunggu mujizat gitu ya. Mujizat tuh nggak usah diminta, karena kadang-kadang nggak diminta pun dikasih gitu. Karena mujizat itu tuh diadakan itu kan tujuannya itu kan bukan buat kita, bukan buat orangnya. Tujuan diadakan mujizat itu kan buat Tuhan. Saya mulai imanin itu waktu itu. Kalau tujuannya bukan buat Tuhan, saya nggak survive 2 kali gitu dari vonis. Dan ketika akhirnya saya survive, saya tahu ini bukan buat siaran bola lagi, ini bukan buat kembali ke dunia lagi. Ini Gossip. pasti, iya benar. Jadi ini pasti urusannya adalah untuk pengabaran Injil, untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Daniel kalau misalnya yang baca Alkitab ya, bete nggak jadi Lazarus? Oke, jadi konteksnya Lazarus itu adalah teman baiknya atau sahabatnya Yesus yang Yesus sayang banget sama dia. Tapi ada momen di mana Lazarus ini sakit berat banget sampai dia udah ngirim orang untuk kasih tahu ke Yesus, orang yang kamu sayangin banget ini lagi sakit, kayak gitu. Dan Yesus bukannya, kalau misalnya gue ada orang yang gue sayang sakit, nelfon gue gitu misalnya, langsung gue akan gerak kan. Tapi di sini Yesus malah nunggu beberapa hari dulu untuk balik nemuin Lazarus sampai akhirnya Lazarus mati. Iya. Ya. Lazarus mati dan Lazarus dibangkitin lagi. Ya kan ya. Coba bayangin ya, untuk orang percaya yang namanya kalau dia udah mati, dia udah dapat kepastian hidup, dia pasti udah happy. Coba bayangin dibangkitin lagi. Kalau saya jadi Lazarus mah bete. Pas dibangkitin lagi, begitu keluar dari kubur kita ya, lu gue udah bilang, gue udah kirim orang, kenapa gak boleh? Coba bayangin ya, dia udah dapat satu kepastian, dia akhirnya dikasih mujizat itu ya, dia hidup lagi. Terus kalau yang baca Alkitab ya, saya waktu baca saya bilang gitu, sejak saat itu lebih banyak lagi orang yang percaya pada pengajaran Yesus, dan akhirnya Lazarus dibenci, Lazarus dikejar-kejar sama pemuka-pemuka agama dan mau dibunuh. Bayangin perasaan Lazarus, gue kagak minta mujizatnya, dia udah ketemu Yesus, dia udah seneng-seneng yang ada di sana, dia diturunin lagi, dia mesti mikir lagi, ntar gue matinya gimana ya, apakah sakit atau ditombak. Coba bayangin. Jadi mujizat itu kadang-kadang hati-hati gitu. Mujizat itu diadakan itu tuh bukan untuk kepentingan si orangnya, tapi itu buat Tuhan. Jadi kalau berdoa atau kita dapat sesuatu, sudahlah gitu loh. Mujizat tuh gak perlu diminta. Kalau Tuhan punya kepentingan atas si pendoa, dia akan lakukan itu. Gitu. Jadi gue gak mikir Lazarus kayak, emang bener sih Lazarus mau dibunuh juga sama Farisi kan, itu karena dia. Iya. Coba bayangin perasaannya. Besok gue sakit apa lagi ya, matinya gimana ya, dengan rest in peace atau gue tiba-tiba di batu atau disalib, disayat-sayat sama orang-orang kan. Coba bayangin gitu. Nah di situ saya mulai ngerti bahwa udahlah nggak usah minta, you just do your part gitu loh. Hari ini bisa berguna apa buat Tuhan, just do it aja gitu. Hari ini untuk hari ini. Jadi waktu saya pikir ya udahlah, dengan segala kelebihan dan kekurangan saya sebagai perempuan, ya kan harusnya ada gitu. Tuhan kan Maha Pencipta. Tuhan kan gak mungkin ciptain rongsokan gitu loh. Jadi kalau saya dengan rahim yang tertutup,
itu juga bukan rongsokan, itu sesuai dengan atas penetapan Tuhan gitu. Jadi saya bilang dengan ketidaksempurnaan itu kau pasti punya pekerjaan dong gitu. Jadi siapapun di sini pasti Tuhan akan pasti dengan segala kedaulatan dan izinnya itu diadakan. Gak usah pahit, gak usah bitter gitu loh. Chosen one. Saya hari ini ngerasa saya diberkati dengan rahim yang tertutup. Tuhan perlu tutup rahim saya untuk mengajarin bagaimana cara dia mengasihi gitu. Dia tahu bahwa saya gak bisa tanggung melebihi kekuatan saya. Dia tahu kalau saya punya anak kandung itu melebihi kekuatan saya untuk bisa adil sama 3 anak yang tidak keluar dari rahim saya. So it's a blessing for me dengan rahim yang tertutup itu. Jadi saya bilang sama Tuhan, hari ini Tuhan, kalau Tuhan mau tutup apapun lagi di hidup saya, bahkan Tuhan mau tutup hidup saya itu sendiri, tutuplah. Kalau itu caramu untuk ngajarin saya caramu mengasihi. Ini yang gue bilang namanya from gossip to gospel. Wah, itu bisa jadi bener juga ya, from gossip ya. Hidup lu banget. Iya bener. Ratu gibah. Ratu gibah jadi ratu gospel. Yo. Aduh, puji Tuhan, Tuhan baik banget ya. Saya tuh malah dulu julukannya anak setan dunia akhirat. Karena nakalnya ampun deh gitu. Saya gak peduli sama sekolah gitu. Pokoknya kayak attention seeker gitu. Saya tuh orang yang memang tinggal punya waktu 8 bulan untuk hidup karena pengerasan hati. Dan yang kedua, saya punya kecenderungan untuk bunuh diri per 6 jam. What?